Berlatar kerajaan Joseon, raja sedang sakit keras. Tabib Lee Sung-hee memberikan obat bersama asistennya Dani, memerintahkan agar tidak mengintip raja dari bilik. Namun karena rasa penasaran terjadi keanehan pada raja, Dani melihatnya lalu tangan ditarik. Dani mengerang keras kesakitan. Pelajar menyebarkan rumor, raja telah meninggal. Pelajar ditangkap oleh klan Haewon-cho karena menyebarkan berita tersebut. Mereka disiksa dan dianggap mengkhianati raja sendiri. Salah satu dari mereka membela diri bahwa klan Haewon-cho lah pengkhianat sesungguhnya. Mereka keluarga ratu sibuk memperkaya diri. Pada raja yang lemah, pelajar menginginkan angin baru, pemimpin baru. Klan Haewon-cho mengambil alih kerajaan. Mereka sangat kejam, telah menyiksa rakyat. Cho Hak-ju percaya menganggap bahwa putra mahkota lah yang menyuruh pelajar menyebarkan berita itu. Putra mahkota, Li Chang, khawatir pada ayahnya mendengar berita tersebut dan berusaha menemuinya. Namun Ratu si ibu tiri melarang keras menemuinya dengan alasan ayahnya sakit campak agar tidak tertular. Putra mahkota minta pengawalnya, Mu Yong, untuk mengambil buku jurnal kesehatan ayahnya. Putra mahkota menyelinap masuk ke istana melihat keanehan seperti ada sosok monster di istana. Dia bertemu Bom Il dan berusaha menemui Cho Hak-ju di biro investigasi. Cho Hak-ju menganggap putra mahkota menginginkan ayahnya mati untuk mendapatkan kekuasaannya. Putra mahkota diusir. Sementara Mulong berhasil mengambil jurnal, namun tampak aneh di bukunya tidak lengkap isi catatan kesehatannya. Putra mahkota dan Muyong pergi ke Donghae Joheon untuk menemui tabib Lee Seung-hui. Di klinik tabib membawa mayat dan tabib memerintahkan untuk upacara pemakaman. Sobi penasaran dan bertanya pada tabib karena kondisi mayat dan menyeramkan. Tabib kebingungan menjelaskannya. Sobi mencari tanaman obat di hutan bersama seorang temannya, ketika pulang melihat cerobong asap di klinik. Mereka sedang berpesta menikmati daging Yong-sin yang memasaknya. Karena pasien di klinik sangat kelaparan sedangkan pemerintah tidak mengirimkan bantuan. Ketika ada bapak minta supnya lagi untuk istri yang anaknya sedang nangis, Sobi mengambilkannya. Dia ingin mencicipi namun ada potongan jari di supnya. Sobi memarahi Yong-sin. Tidak lama pasien di klinik semua sekarat. Tabib mengurungkan diri, pasien berubah menjadi monster mengerikan menggigit satu sama lain. Putra mahkota dan Muyong di tengah hutan beristirahat. Pagi datang, mereka melanjutkan perjalanannya ke Gunung Gemyong namun nampak sepi. Mereka menemukan klinik. Tampak benda kehitaman di kayu. Mereka mendekatinya. Di sana terdapat mayat-mayat di bawah deks rumah lalu melaporkan ke kantor Hakim Donghae. Terdapat 48 mayat. Sedangkan di kantor hakim, aparat sedang berpesta dengan diangkatnya Hakim Bompal. Mayat dibawa ke kantor hakim untuk diperiksa. Putra mahkota beserta Muyong melanjutkan mencari tabib Lee bertemu dengan seseorang penyuplai tanaman obat dan orang itu menunjukkan ke lembah beku. Di lembah beku bertemu Sobi. Sobi menjelaskan tabib Lee tidak bisa menghindari bencana. Bencana terjadi karena tanaman pembangkit. Sobi bercerita mayat itu tidak mati, mereka akan hidup di malam hari. Putra mahkota berusaha mempercayainya. Bersama Mulong Sobi ke kantor hakim untuk memberi penjelasan memastikan mereka belum mati. Putra mahkota ke klinik, namun di klinik ada Bom Il bersama pengawal klan Haewon-cho akan menangkapnya. Mereka berseteru, lalu terdengar suara dari dalam kotak, pengawal Bom Il membukanya. Pengawal digigit termasuk Bom Il. Putra mahkota memenggal pengawal dan Bom Il yang terinfeksi. Dia berhasil lari dari tempat itu. Yong-sin sedang mencari kayu bakar, melihat keramaian di kantor hakim ternyata mayat yang di klinik diambil. Yong-sin memberi penjelasan dan berusaha membakar mayat itu. Yong-sin ditangkap karena mereka tidak percaya. Sobi juga masuk dalam penjara. Petang datang, salah satu mayat mulai hidup kembali. Ternyata istri dari salah satu rakyat Donghae. Bapak itu mendekatinya dan digigit. Mereka lari berhamburan dan tergigitnya. Yong-sin berusaha menyelamatkan rakyat lain. Hakim Bompal berupaya menyelamatkan diri masuk ke dalam penjara bersama Sobi.
Namun pengawalnya tergigit dan akan menerkamnya. Sobi lalu menusukkan pedang ke lehernya. Tahanan yang dipasung tergigit. Mereka terperangkap. Yongxin berusaha menyelamatkan bayi dari ibu yang tergigit. Pengawal hakim dan prajuritnya melarikan diri. Rakyat yang sedang mancing ikut tergigit. Monster masuk ke perkampungan. Wabah menyebar sangat cepat. Ibu menyelamatkan salah satu anaknya menaruh dalam kotak, ternyata ibu sudah terinfeksi sementara anaknya yang lain memanggil. Ibu itu langsung menerkamnya. Putra mahkota dari pinggir danau mulai diserbu monster. Muyong datang menyelamatkannya. Mereka berlarian dan akhirnya menceburkan diri dalam air untuk menghindari serangan monster. Sepanjang malam lari dalam ketakutan, serangan monster mendadak berakhir saat matahari sudah terbit. Entah apa yang terjadi, para monster ini mengerahkan segala kekuatannya untuk menyembunyikan diri mereka kemudian mati kembali. Sementara itu muncul benih cinta di tengah wabah. Hakim Bompal yang penakut luluh saat mengetahui perawat Sobi adalah wanita pemberani. Ia tersipu saat Sobi menyelamatkan dirinya dari gigitan monster. Putra mahkota memanggil Sobi, lalu dia menceritakan kejadian sesungguhnya. Ia juga mengakui jika wabah yang terjadi di Hanyang pada Raja sangat berbeda dengan yang ada di Dongnae. Asisten tabib yang menjadi korban Raja sempat sakit selama berhari-hari setelah digigit dan meninggal sebagai manusia. Sementara serangan monster yang terjadi di Dongnae hanya dalam sekali gigitan sudah mampu mengubah korbannya menjadi monster yang sama. Dalam tulisan jurnal tabib juga menulis bahwa penyakit bisa disembuhkan. Di balik kejadian itu ternyata Cho Hakjulah yang memerintahkan tabib Li memberi tanaman pembangkit pada raja. Para aparat, komando militer dan hakim Bompal mereka sibuk melarikan diri dengan kapal negara. Yongxin dan rakyat lain ditinggalkan di dermaga. Putra mahkota, Muyong, Sobi dan Yongxin beserta rakyat yang selamat mereka terjebak di Dongnae. Mereka memutuskan untuk ke klinik tempat yang terdekat menurut saran Sobi. Petang datang, monster mulai bangun. Mereka lari menyelamatkan diri. Ketegangan terjadi saat gerobak terakhir yang membawa lansia juga orang sakit belum kunjung datang. Mereka mulai diganggu monster. Putra mahkota dan Muyong membantu mendorong gerobak itu. Sementara Yongxin menembaki monsternya. Di klinik, rakyat membenarkan pintu yang rusak. Muyong hampir tergigit. Dengan sekuat tenaga lari, Sobi menunggu di depan pintu. Akhirnya mereka berhasil masuk di klinik dan bertahan sampai pagi. Sementara kapal negara yang dibawa kabur para aparat, dalam kapal ada kotak berisi mayat anak salah seorang bangsawan. Monster menyerang, kapal terbakar. Cho Hakju menangis melihat kepala anaknya yang dipenggal. Dia berencana membunuh putra mahkota untuk membalas dendamnya. Cho Hakju mengerahkan pengawal, mereka mendatangi putra mahkota namun putra mahkota berhasil kabur. Ketua pelajar Hanyang berusaha memasuki istana raja karena keadaan darurat. Ada sinyal api dari selatan, Cho Hakju mengizinkan dan memberitahu keadaan Raja Joseon sekarang. Raja dianggap gila olehnya karena wabah, dan wabah yang menyebar itulah yang menjadi sinyal api di selatan. Ketika matahari terbenam raja memakan daging dan haus darah manusia hidup. Mereka sudah mengetahui keadaannya. Cho Hakju menganggap ketua pelajar dan putra mahkota yang memicu pemberontakan untuk mencuri tahta raja. Ketua pelajar Kim Sun ditangkap dan akan dipenggal, begitupun juga putra mahkota akan digulingkan. Cho Hakju menginginkan ratu untuk tidak menghalangi keinginannya dan ratu melahirkan anak laki-laki untuk mengganti peran Cho Bong-il dan pewaris tahta. Putra mahkota, Muyong, Sobi dan Yongxin beristirahat di hutan. Sobi sedang mencari tanaman obat mengais-ngais. Terdengar suara mencurigakan. Sobi menganggap monster dan lari. Ternyata dia adalah Hakim Cho Bompal yang berhasil meloloskan diri dari wabah di kapal. Putra mahkota memarahi hakim itu karena telah meninggalkannya beserta rakyat di dermaga. Hakim Bompal menceritakan kejadiannya. Di kapal hanya dia yang berhasil selamat. Wabah menyerang di kapal. Hakim bilang kapal telah sampai di Sangju. Mereka semua bergegas ke sana untuk mencegah wabah menyebar. Kapal terdampar. Tuan An, bersama pengawalnya memeriksa kapal. Kelompok putra mahkota menemukan sebuah desa yang tampaknya cukup makan. Mereka menyembunyikan mayat di ladang yang ditutupi jerami. Mereka berseteru hingga akhirnya mayat hidup kembali. Mereka mulai diserang monster itu.
Lalu datang Tuan An dan kelompoknya membantu putra mahkota melawan para monster. Tuan An sendiri adalah orang dalam kerajaan sekaligus pria yang dipanggilnya sebagai guru saat masih kecil. Putra mahkota dan kelompoknya diberi tempat tinggal untuk bermalam oleh Tuan An. Putra mahkota menceritakan kebusukan Cho Hakju yang gila kekuasaan penyebab wabah. Sementara di Hanyang tahanan diberi mayat yang kena wabah hingga tahanan berubah menjadi monster oleh Cho Hakju. Wanita hamil dan tunawisma dikumpulkan juga diberi makan termasuk istri Muyong. Paduka Ratu di kerajaan mengadakan upacara oleh hasutan ayahnya. Cho Hakju mengambil alih kerajaan karena raja yang sakit dan kehilangan kesadaran. Mereka mensegel gerbang masuk ke kerajaan agar wabah tidak menyerang. Di tepi kolam Cho Hakju dan Ratu bertemu, Cho Hakju memiliki kata-kata mengerikan untuk Ratu yang menyembunyikan rahasia jahat. Hakim Sangju menemui Tuan An menginginkan putra mahkota untuk membuka gerbang Mungyong Saejae yang ditutup Cho Hakju. Pengawal istana menjemput dan akan menangkap putra mahkota yang dianggap berkhianat. Tuan An melindunginya. Pengawal dipanah. Sebelumnya Tuan An bertemu empat mata dengan putra mahkota mengungkapkan ada salah satu pengikut putra mahkota menjadi mata-mata Cho Hakju. Rakyat berbondong-bondong di luar meminta bantuan pada pemerintahan Sangju, di sana ada putra mahkota. Akhirnya mereka diizinkan masuk. Mereka bergotong royong mengumpulkan alat pertahanan. Kepala Dayang melaporkan pada Ratu akan ada yang melahirkan. Ratu menginginkan bayi laki-laki. Seorang tunawisma di klinik sedang melahirkan namun yang terlahir bayi perempuan. Salah satu Dayang diperintahkan melayani Ratu mandi tampak sangat lambat dan grogi. Dayang terkejut, Ratu hanya berpura-pura hamil. Dia meminta ampunan pada Ratu. Sobi dan Hakim Bompal ke lembah beku. Sekelompok burung terbang di langit. Di Sangju mereka berlatih bersenjata, menyiapkan ranjau untuk pertahanan. Keadaan menegangkan hingga pagi datang. Suasana berkabut. Gerombolan monster menyerang. Putra mahkota terkejut, apakah yang akan terjadi?